Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar kalian hari ini? Baik. Terima pelajaran? Tidak. Siap tidak? Siap. Yang tidak siap siapa? Kalau yang tidak siap silahkan, mungkin silahkan keluar. Tidak mau belajar matematika dengan ibu. Semuanya siap? Siap. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semangat. Oke, coba ulang satu kali lagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, ibu mohon untuk kalian periksa di atas meja kalian jika masih ada sampah atau hal yang tidak berkaitan dengan matematika. Tolong kalian singkirkan ya, atau kalau ada sampah buang ke tempat sampah ya. Satu orang pimpin kita dalam doa. Kita mulai kegiatan pembelajaran. Nani. Silakan. Terima kasih. Ketua kelas hari ini ada berapa orang yang sudah hadir? Semua hadir. Semuanya hadir. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Sangat luar biasa ya. Hari ini ibu dan sekalian semuanya anak-anak yang hebat, semangat dan siap untuk terima pelajaran matematika. Ditandai dengan kehadiran kalian ya. Oke. Fokus ke depannya. Perhatikan di papan. Perhatikan di papan. Ibu mau ingatkan kepada kalian kesepakatan kelas kita ya. Ibu ingatkan saja agar kegiatan pembelajaran kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kalian bisa fokus dan bisa belajar bersama ya. Harus taat dengan aturan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Oke, coba silahkan satu orang baca yang ada di depan. Saya Bu. Oke, silahkan. Pendidikan adalah paspor kita ke masa depan. Saksikan waktumu sekarang untuk masa depan yang lebih baik. Jadi pendidikan itu adalah paspor atau kunci kita untuk menuju masa depannya. Nah, jadi sekarang kalian harus menggunakan waktu dengan baik untuk bisa belajar. Waktunya belajar, belajar. Waktunya istirahat, istirahat. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Paham ya? Oke. Kita lanjut ya. Hari ini kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kita, yaitu melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL. Itu dipadukan dengan pendekatan culturally responsive teaching atau CRT. Kira-kira itu CRT itu yang bagaimana? Pendekatan ini kita akan belajar berkaitan dengan budaya atau kebiasaan kita ya. Belajar matematika yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari atau berkaitan dengan budaya. Dan dipadukan dengan pendekatan teaching at the right level, diharapkan peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Bisa paham? Oke, silahkan tulis tujuan pembelajaran agar kalian bisa tahu. Perhatikan ke depan ya. Oke, ibu mau tanya, hari ini kita belajar tentang apa? Limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri. Iya, limit fungsi trigonometri. Materi kita tentang limit fungsi trigonometri. Tapi materinya tentang apa? Faktoran dan substitusi. Ya, itu pertemuan minggu lalu. Kalau minggu ini yang kemarin ini
kita belajar manfaat kita belajar limit fungsi trigonometri dalam kehidupan kita sehari-hari itu untuk apa? Begitu nggak cuma? Oke, silakan. Namanya siapa? Tunggu. Oke, menurut Tunggu. Jangan ribut ya. Nggak ada yang Untuk menghitung jarak kecepatan di sepeda dan Oke, terima kasih. Menurut Abdul. Malik, Menurut jangan tidak ada yang lucu ya. Menurut Malik, kita belajar limit fungsi trigonometri. Salah satu manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu untuk menghitung jarak, kecepatan dan waktu dari suatu titik ke titik tertentu. Bisa paham? Bisa. Ya. Oke, coba kalian berikan contoh yang berkaitan dengan kalau kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ibu kasih satu contoh nih. Jarak misalnya kita mau ke perpustakaan. Kalau misalnya kita pergi ke perpustakaan, waktu yang kita butuhkan jarak dari sini ke perpustakaan itu berapa? Kira-kira normalnya berapa menit? 2 menit ya. 1-2 menit. Oke, kalau jarak dari sini ke perpustakaan itu tergantung dari kecepatan yang kita tempuh. Kalau misalnya kita terburu-buru dan sudah mungkin langkah kita itu lebih Cepat. cepat. Kalau misalnya kita jalan santai, kecepatannya juga lambat ya. Ya. Dan waktunya juga ikut berpengaruh. Bisa paham? Bisa. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Lanjut dulu. Oke. Dalam materi kalian masih ingat pada materi kelas 11 tentang turunan? Ibu hanya mengingatkan. Jarak itu biasa disimbolkan dengan apa? Jarak. Jarak disimbolkan itu sambungannya. Jarak biasa disimbolkan dengan apa? Pakai apa? S. Jarak. Itu mah. Kalau waktu. Kecepatan. Kecepatan. Coba tadi bilang P. Ibu. Kecepatan apa? P. Lampu-lampu. P ya. Siapa yang tadi jawab P? Orang ibu. Kalau jarak, waktu, kecepatan. Kalau kecepatan. Oh iya. Perhatikan ke depannya. Kalau dalam materi turunan, ini juga berkaitan dengan turunan yang sudah pernah dipelajari di kelas 11 ya. Kalau kecepatan itu merupakan turunan pertama dari jarak. S, T, T. P ini turunan pertama dari jarak. P ini turunan pertama dari jarak. Kalau waktu atau percepatan ini turunan kedua dari Jarak. Ini ada yang mau bertanya? Kira-kira hubungannya dengan limit fungsi trigonometri seperti apa? Coba kalian perhatikan di masalah.
Tunggu. Perhatikan. Nama Dara kemana? Saya Bu. Oke. Perhatikan. Perhatikan. Coba Dara silahkan baca. Dalam sebuah festival Panan. Perhatikan masalah berikut. Oh, ya ibu. Perhatikan masalah berikut. Dalam sebuah festival panahan tradisional di Alor, seorang pemuda bernama Daryl Dambo melepaskan alat panah dan dari busurnya yang terbuat dari bahan alami ke arah sebuah target. Diketahui bahwa jarak anak panah dari busur ke target pada waktu tertentu dapat digambarkan dengan persamaan S sama dengan F T dengan 5 sin 2 T, di mana S adalah jarak dalam meter dan T adalah waktu dalam detik. Hitunglah kecepatan sesaat anak panah tersebut pada waktu T per 6 detik setelah dilepaskan dari busur, dan kecepatan anak panah tersebut pada waktu Oke, pada waktu ini nih, ibu coba tulis ya. Waktu di sini T kedua ya. oh Oke. Dari soal, coba kalian perhatikan. Dari soal ini kira-kira diketahui apa-apa soalnya? Waktu. Oke. Jarak ibu. Oke, menurut Aldo, persamaan jaraknya itu berapa? Tahu ibu. Jaraknya berapa? Coba baca yang ada di papan. Tahu ibu. Berapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Sudah pernah belajar atau belum? Materi tentang limit di kelas 11. Atau tidak pernah belajar di kelas 11? Nanti saya tanya Ibu Amel ya, karena Ibu Amel yang ajar kalian di kelas 11. Untuk Aldo ya, untuk kalian. Oke. Redemptus. Saya ibu. Di sini dari masalah ini diketahui jaraknya itu yang mana? 5 Jaraknya. 5 sin. Oke, coba. Oke. Berapa? Persamaan jarak yang diketahui itu berapa? Oh, S sama dengan F. Mana E? F. S. Sama dengan Jarak sama dengan S sama dengan F kali T. Kali T. Fungsi T adalah 5 2T. Coba tulis di papan. Oke, jadi di slide perhatikan ke depan. Fungsi jaraknya itu 5 sin 2T. Di mana S ini dalam S ini adalah jarak. Contohnya apa? Meter. Kalau T samanya apa? Sekon. Oke, perhatikan ya. Kalau Nah, di lucu. sini pakai detik ya. Kita disuruh untuk menentukan dia punya kecepatan pada waktunya itu pi per 6. Dan juga percepatan anak panah pada waktunya itu pi per 2. Kenapa di sini pakai pi? Kenapa di sini pakai pi per 2? Kenapa tidak pakai waktunya itu tidak pakai detik, tidak pakai kayak 5 detik atau 6 detik? Kenapa? Karena di sini kita belajar tentang limit fungsi apa? Iya, trigonometri. Kalau misalnya kita belajar tentang limit fungsi aljabar, berarti di sini waktunya ini tidak menggunakan pi ya. Iya. Terus ini bisa paham? Bisa. Atau ada yang mau bertanya? Oke. Untuk menyelesaikan masalah
ini sama dengan perubahan jarak dibagi dengan waktu. Limit dari perubahan jarak dibagi waktu. Untuk perubahan waktunya itu mendekati 0 atau delta T itu perubahan waktu ya. Oke, kalian perhatikan. ST, PT sama dengan limit delta S dibagi delta T. Untuk delta T mendekati 0 itu sama dengan limit ST S dikali T tambah delta T dikurangi ST dibagi dengan delta T, di mana delta T nya itu mendekati 0. Dan untuk kecepatannya itu bagaimana? Coba silahkan baca. Sebelah kanan, sebelah kanan. Yang bagian kanan. Maju ke depan. Bisa lihat? Oke, silakan. Coba kamu silahkan baca. AT sama dengan rumus limit rumus aplikasi limit fungsi untuk mencari AT ini percepatannya ya. Oke, bagaimana coba? AT sama dengan limit delta T per delta T dengan delta T mendekati 0 sama dengan limit delta T sama dengan limit T tambah delta T kurang T tambah T per delta T dengan delta T mendekati 0. Oke, kalian silahkan catat. Catat, ibu tidak suruh foto ya, catat karena sebentar saya akan Oke, perhatikan. Ini juga nanti ada di RKPD ya, jadi kalau kalian catat. Sebelum kita lanjut, Berapa? Berapa? 2.
kelompok sesuai dengan pembagian yang ada. Yes. Seperti biasanya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Oke, jangan ribut. Siap. Tidak boleh ribut ya. Tujuh. Perhatikan di depan, jangan ribut. Semuanya sudah duduk dalam satu kelompok ya. Perhatikan, kita akan gantikan yang ABD dan kalian kerjakan. HP-nya itu sebutan. Kita ya, sudah ingatkan. Dua, tiga kali. Yang belum dapat LKPD Oke, kalian perhatikan ya. Sekarang pukul 9.25. Ya. Jadi nanti sebentar kan ada istirahat di 9.30 sampai iya, Bapak ada istirahat. Istirahat. Belum bermain ya. Jadi waktu kalian duduk ini sampai 9.30 dilanjutkan pukul berapa ya? 9.45. 10. Waktu kalian mengerjakan yang kau ini menit. Tapi jangan panik. Kalian perhatikan instruksi dari itu. Waktu menyelesaikan LKPD ini 20 menit. Itu dihitung dari sekarang. Pukul 9.25 sampai 9.30 dilanjutkan dengan pukul 9.45 sampai ya. Dan setelah itu kita akan presentasi. Kalau ada yang ikut, akan bertanya. Nanti pada saat jam istirahat kalian bukan Haji. Wih, lihat tadi. Itu kasih lihat kamera begitu. Oh
kodok. Lu belum mati ya mau ya. Tunggu ya buat mana lagi. Lu suka gede Perhatikan ya, jam masih ada guru di depan, jadi tolong kalian perhatikan. Sekarang jam istirahat, kalian silahkan istirahat 15 menit, terus lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau lanjutkan, kumpulkan catatan ini. Kumpulkan semua. Berapa biji air? Berapa biji air? Oke, perhatikan ya. Kalian silahkan lanjutkan LKPD untuk kalian selesaikan ya. Kalau tidak paham, tanya ke ibu. Waktu kalian tersisa 15 menit, bagi dimulai dari sekarang. 10 saja karena kalian sudah sita waktu 5 menit tadi. Dari tempat kita sudah presentasi. Perhatikan, kalau tidak paham tanya ke ibu, jangan cari ke Google ya. Kalau sampai kedapatan, ibu akan sita kalian punya HP. Jangan dikasih kembali. Ibu tidak usah. Begini kan ini yang perhatikan ya, di LKPD itu pertama-tama kita harus cari
meminimalisir kesalahan yang ada di soal yang pertama di buku itu, kalian kerjakan dulu bersama, tentukan dulu bersama kecepatannya. Setelah dapat kecepatan, baru kalian substitusi nilai berkenaan. Dia punya ini berarti ini berarti di sini. Sekolah sudah. Oh, ini sudah. Ini berarti ini betul. Ini kurang berapa nih? Di sini buat deh. Alexa. Oh ini kan terus ada di bawah. Baru masuk jam ini. Kalau yang tidak paham minta bantuan Citri. Farah cuma Ini dong sudah dong. Nexa.
Sabar apa dia mengerti? Alfa kan dua tambah sudah dua toh? Mana? Ini kan sudah dua. Jadi ini di sini alfa. Jangan main rambut. Di sini. Ini kenapa tiga di sini? Padahal di sini cuma dua. Kalau dibilang nanti dirubah jadi alfa. Jadi kan warna apa di sini alfa. Jadi ini berarti kan yang ini alfa yang ini beta. Ini yang buat dengan di sini sama juga. Terima kasih Ibu. Ada mau tanya lagi?
Keluar sudah. Masuk juga. Ini cari jalan. Gampang. Kasih kembali. Yo
Yang pacaran ini bukan aku. Perhatikan, perhatikan ke depan. Kita akan presentasi, tapi sebelum presentasi ibu mau. Oke, sebelum presentasi, ibu mau bikin fokusnya kalian dulu. Yes. Riki, perhatikan ke depannya. Kalian cluenya itu katakan apa yang saya katakan. Jadi kalian harus katakan apa yang ibu katakan. Oke, perhatikan. Kita coba satu kali ya. Itik bebek, itik bebek, itik. Itik bebek, itik bebek, itik. Itik bebek, itik bebek, bebek, itik. Itik bebek, itik bebek, itik bebek, bebek, itik. Easy peasy lemon squeezy bos. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Setelah ibu selesai. Itik bebek, itik bebek, bebek, itik. Itik bebek, itik bebek, bebek, itik. Itik bebek, bebek, itik. Itik bebek, bebek, itik. Bebeknya berapa? Dua. Masih salah nih, masih salah. Enam. Ini fokusnya kalian masih fokus tidak? Masih. Kalau tidak fokus nanti ada sanksinya. Oke, itik bebek, itik bebek. Itik bebek, itik bebek. Bebek itik bebek bebek. Bebek itik bebek bebek. Bebeknya ada berapa? Empat. Fokus ke depannya. Oke, perhatikan. Tadi jawabannya. Oi, bebeknya mau fokus. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan. Kita akan presentasi FAPD, tapi sebelum itu kita akan spin kira-kira siapa yang presentasi nomor 1, siapa yang presentasi nomor 2. Oke, siap? Siap. Fokus ke depannya. 1, mulai. Mulai. Nah, begitu. Makanya Bu, sampai fokus ke depannya. Oke, kita spin kira-kira siapa yang presentasi nomor 1. Siap? Siap.
Kenapa bolak-balik? Selanjutnya untuk nomor 2. Tengok apa depo? Pak, ayo di kamera. Nomor 2. Itu tuh. Kelompok 3 mana? Sipit. Mana kelompok 3? Sipit itu. Saya kelompok apa? Sipit itu. Sipit sedikit sah. 9. Kedepannya, oke, perhatikan tangan kelompok kalian akan presentasi. Pertama menuliskan. Mengajar di depan. Siapa yang mau ganti ibu mengajar di depan? Kalian punya mulut ini terlalu tidak bisa diajak bersama. Fokus ke depan. Ibu tidak gila berdiri di sini. Ibu hanya mengajar kalian untuk kalian bisa matematika. Tapi kok kalian itu untuk etikanya tidak bagus sekali, sangat ribet. Ibu hanya bilang fokus ikut pelajaran matematika dengan baik. Kalau kalian ribut, jadinya materi yang ibu sampaikan itu kalian tidak bisa mengulangi dengan baik. Jangan ribut ya, perhatikan kalian punya teman presentasi. Ini ibu baru maju ke depan langsung ribut.
bagus dong. Ah, ini Pak, berarti sudah. Bos, ini 2T plus DT. Duanya paling masuk ke dalam. Ini di sini. Apa itu? Berarti di sini dia Apakah duanya jadikan DT? ini kali dua dia tadi. Lanjut, coba betul. PT DT apa? 10 kos 2T plus 2 DT kan? PT nya suara sini. 10 kos 2T. Kita di sini. Ya berarti ini 10 kos. Itu sudah. Itu salah. Tidak salah. Jadi teman-teman itu selesai kita hapus saja sebenarnya tingkatan kalau ada yang beda Siap. langsung pada pertanyaannya P kali B jawabannya dengan limit delta S kuadrat delta T dengan delta T mendekati 0. Jadi di bawahnya limit delta T mendekati 0 5 sin 2T tambah 2 delta T kurung kurang 5T 5 sin 2T. Lalu 5 sin tidak bisa kan keluarkan masuk sin ke dalam kurung jadi sin 2T tambah delta T kurang sin 2T per delta T. Lalu kita gunakan menjadi trigonometris seperti yang dikatakan sama teman. Kemudian jadi jawaban di bawah menjadi limit 5,2 cos 2T tambah delta T tambah 2T per 2 untuk kurung sin 2T tambah delta T kurang 2T per 2 per dengan delta T. Kemudian di bawahnya menjadi 10 limit cos dengan delta T mendekati 0 2T tambah delta T per delta T dikali dengan limit sin delta T plus delta T dengan delta T mendekati 0. Lalu 10 limit cos 2T dikali dengan 1 dengan delta T mendekati 0. Lalu jawabannya menjadi 10 cos 2T. Untuk T sama dengan pi per 6 maka 10 cos 2 jadi pi per 6 atau 150 per 6. Kemudian P kali T sama dengan 10 cos 2 menjadi 60. Kemudian menjadi 10 cos 60 derajat. Jadi nilai dari cos 60 derajat adalah 1/2. Kemudian 10 dikali dengan 1/2 menjadi 5 meter per detik. Jadi kecepatan sesat anak panah tersebut pada waktu T sama dengan pi per 6 detik setelah dilepaskan busur adalah 5 meter per detik. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dari hasil pekerjaan dan juga hasil presentasi yang sudah mereka sampaikan di papan itu, ada yang punya jawaban berbeda atau ada yang menanggapi? Silakan. Yang punya jawaban berbeda. Baik ya, terima kasih. Di hasil kesimpulannya itu kalian semua dapatkan nilai atau kecepatan sesatnya itu berapa? Semuanya dapat berapa? 5 meter per detik ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Silahkan dulu berikan tepuk tangan. Oke, kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Kembali tanpa di Uri di story. Beta lu tinggi, beta lu. Mana? Tolong ya, yang pakai Sampai tadi ini silakan duduk dalam pegang tangan.
Fungsi limit trigonometri. Ibu saya bu. Siapa? Oke, Dwi. Iya, simulan tuh kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri. Oke. Di soal LKPD itu berkaitan dengan apa? Budaya apa yang kalian pelajari di sini? Budaya tentang pertemanan ya. Ada ya. Oke, coba kamu lebih sempurnakan lagi. Kau ditepuk dulu jawabnya. Ini oke. Perhatikan, ini akan menyimpulkan. Silahkan ini. Ayo. Hari ini kita belajar tentang apa masuk kelas apa ini. Silahkan ini. Iya. Juintan. Ayo Intan. Silahkan berdiri. Menurut Intan, menurut saya hari ini yang kita pelajari yaitu ada rumus baru yaitu rumus aplikasi limit fungsi trigonometri. Kita juga tadi belajar tentang budaya baru dari Alor, kemana dan juga mengetahui dan membahas tentang jarak, kecepatan dan kecepatan dari suatu benda. Dari soal ini. Terutama untuk kita. Jadi hari ini kita belajar tentang aplikasi limit fungsi trigonometri yang berkaitan dengan masalah kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya itu berkaitan dengan budaya. Di sini budaya yang kita ambil itu dari Alor ya, berkaitan dengan panah. Dan di situ kita disuruh untuk menentukan kecepatan dan juga kecepatan yang diketahui itu jaraknya ya. Jadi dapat kalian ketahui bahwa jarak itu tadi sebelum kalian mengerjakan itu LKPD yang ada di soal itu yang diketahui apa? Jaraknya ya. Jarak. Setelah jarak itu kita dituntut untuk mendapatkan apa? Kecepatan dan juga kecepatan. Oke, terima kasih ya untuk kegiatan kita hari ini dan juga sampai jumpa minggu depan dan ibu mau sampaikan minggu depan itu nanti ada ujian ulangan harian SMATI berkaitan dengan ini materi tentang limit fungsi trigonometri. Jadi catatan-catatan kalian yang belum lengkap dan juga asesmen yang belum kalian catat dan belum kalian kumpul, nanti ibu mau kasih nilainya tuh bagaimana? Kayaknya baru redemptus ya yang kasih. Selain itu belum ada yang kasih ke ibu asesmennya itu. Sama iya. Kan ibu sudah suruh itu kalian perbaiki dan lengkapi di catatan, tapi tadi catatannya ibu periksa itu tidak ada. Iya. Oke, jadi minggu depan itu akan ada asesmen ya, asesmen tematik untuk materi tentang limit fungsi trigonometri. Jadi, ibu akan uji kalian punya pemahaman sejauh mana belajar materi kerja. Oke, ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Menurut kalian? Kita bermanfaat yuk untuk menghitung Jarak. menghitung jarak itu. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini menurut kalian? Sangat seru. Seru tidak? Seru. Oke, ada tidak materi yang belum saya pahami? Kesulitan, perasaannya, tidak berarti kan gampang. Buktikan
hari ini dengan doa bersama ya. Satu orang silahkan pimpin doa. Kita harus bisa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita semua sama dalam doa kita. Puji dan syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena Engkau sungguh baik, Engkau memberkati kami dari awal pelajaran hingga berakhir dengan baik. Biarlah apapun yang kami pelajaran hari ini dapat menjadi bekal di masa depan kami. Terima kasih Bapa di surga, haleluya. Amin. Terima kasih Juntan. Terima kasih.